Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Kaudin, kelas 12 PTL 1. Sini saya akan menjelaskan dasar-dasar VFD, variabel frekuensi effect. Berbagai aplikasi industri memerlukan kontrol gerak mesin dengan bantuan motor-motor seperti itu. VFD memberi batasan kontrol kontinu atas kecepatan mesin. Beberapa aplikasi seperti pabrik kertas, rolling mill, pompa, dan alat-alat mesin tidak dapat berjalan tanpa VFD ini. Sedangkan yang lainnya seperti pompa sentrifugal bisa mendapat manfaat dari penghemat energi. Umumnya VFD digunakan untuk melakukan berikut ini: menyesuaikan kecepatan pengendali dengan keperluan kecepatan proses, menyesuaikan torque atau couple torsi pengendali dengan keperluan couple proses, menghemat energi dan meningkatkan efisiensi. VFD efektif dasar terdiri dari sebuah motor, unit kontrol pengendali, unit sensor, dan sebuah input operator. Diagram blok dasar dari sebuah pengendali elektrik berkecepatan variabel ditunjukkan dalam gambar 21. Unit kontrol pengendali adalah sebuah perangkat yang memodulasi energi dari sumber ke motor melalui panel operator. Seorang dapat meningkatkan atau menurunkan set point drive sebuah unit umpan balik memberi umpan balik kecepatan aktual pada pengendali. Kemudian modulator daya atau unit kontrol pengendali yang mengontrol kecepatan, couple, dan daya. Bersama dengan arah motor dan mesin, modulator daya bisa digunakan sebagai satu alat untuk pengontrolan motor. Ini harus digunakan dalam tipe gabungan untuk tipe aplikasi tertentu. Berikut ini adalah konverter modulator tipe bersama dengan uraian singkat dari masing-masing. Konverter merupakan satu bentuk energi ke bentuk lainnya yang cocok untuk sebuah motor. Mereka dapat mendefinisikan sebagai komponen-komponen elektronika daya yang mengulas satu atau lebih ciri dari sistem tenaga listrik. Untuk pengontrolan motor DC diperlukan tegangan DC variabel. Untuk motor AC, frekuensi tetap variabel tegangan AC atau frekuensi diperlukan. Untuk memenuhi persyaratan itu, alat-alat berikut digunakan. Di bawah ini berjudul berbagai konverter tipe dan kombinasinya. Konverter AC ke DC. Ini dikelompokkan sebagai penyearah tak terkontrol, penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, penyearah dengan perangkat self commuted. Dalam sebuah penyearah dan tidak terkontrol, tegangan DC konstan pada output berbeda dari suplai AC pada input. Dalam gelombang penyearah setengah, tegangan DC tersedia pada keluaran dengan tegangan positif, dinamakan drive. Kuadran 1 atau drive kuadran tunggal dengan penyearah gelombang penuh, tegangan DC berpolaritas positif atau variabel dan arus dalam arah positif, dinamakan drive kuadran. 2. Drive kuadran ganda. Penyearah gelombang penuh memiliki alat-alat komutasi seperti GTO, gerbang turn-off, thyristor, dan transistor daya. Ini merupakan pengendali kuadran 1 atau pengendali kuadran 2. Jika digunakan dengan penyearah gelombang penuh, dapat beragam fungsionalitas kuadran, yaitu tegangan dan juga arus dalam arah kedua. Konverter DC ke DC juga dikenal sebagai helikopter. Ini memungkinkan tegangan variabel DC pada output dari tegangan DC tetap yang diberi pada input. Cover penggunaan alat seperti GTOS, thyristor, power MOSFET, dan IGBTS, atau bisa disebut insulated gate bipolar transistor. Konverter atau inverter DC ke AC. Penggunaan inverter
untuk menjamin tegangan DC berfrekuensi variabel pada output dari tegangan DC tetap yang ditentukan pada inputnya. Ini adalah sumber tegangan atau jenis sumber arus. Arus atau tegangan keluaran dapat diubah berbagai dengan frekuensi melalui masukan DC yang bervariasi. Ini terjadi dengan tegangan DC ke inverter melalui penyiar. Tegangan variabel AC dapat diperoleh dengan menggunakan PWM, push width modulation, untuk pengontrolan inverter. Switch-wall converter, penggunaan switch-wall center untuk menjamin tegangan variabel, tegangan AC berfrekuensi variabel pada output dari tegangan tetap, dan frekuensi tegangan AC yang diberikan pada input. Ini dibangun dengan menggunakan thyristor yang sudut konduknya dikontrol dengan unit kontrol. Bagian berikut merinci berbagai komponen dasar elektronika daya. Komponen-komponen ini merupakan satu bagian dasar dari semua sirkuit. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.